Menteri, izin saya mau Iya, nanya Pak Nurul, Menteri, silakan. kelamaan nih kalau nggak keluar bertanya dari tadi. Pak Menteri, tadi kan dijelaskan bahwa masih ada 4.983 BTS. Nggak mungkin dibangunkan Pak Menteri ya. Berarti akan dilakukan. Sorry salah. Sorry saya jelasin dulu ya, klarifikasi dulu supaya jangan misleading dulu. Begini, Mbak Nurul, rencananya tuh 5.618 BTS. Ya. Tahun ini yang akan on air itu dalam waktu kurang lebih seminggu ke depan itu 4.983. Itu on air, bisa melayani. Yang kurang sekitar 635 yang belum, dan itu sebagian besar di daerah Papua. Nah, itu yang belum bisa terlayani, belum bisa on air. Terus mengatasinya gimana, Pak? Soalnya kan nanti kalau misalnya penghitungan di saat-saat genting itu jangan sampai misalnya tidak bisa masuk ke sistem. Itu yang pertama. Kemudian misalnya dengan tidak terlayaninya tidak ada BTS, nggak sampai sistemnya nggak terhubung begitu, Pak. Jadi suara tuh bisa hilang gitu loh. Nggak harus manual gitu kan? Itu kan sebagian besar itu kan di daerah Papua. Ya. Bukan sebagian besar lah, hampir semuanya. 635 ya. Nggak usah ngomong semuanya, hampir sebagian besar. Kenapa ini tidak diprioritaskan? Apakah karena Papua itu dengan sistem token begitu? Nah, sehingga juga. Iya, kenapa gitu? Nggak, kalau waktu rencana bangunnya sih tetap Papua prioritas dong. Kita kan bangun nggak pilih-pilih. Namanya Indonesia harus kita bangun semua. Pak Menteri, mungkin saya coba usulkan ya. Kan memang telekomunikasi kita kan tidak hanya mengandalkan BTS, ada satelit. Dipakai nggak? Ya sudah. Gini, sebentar lagi nih Satria 1 ini udah di orbit akhir Desember ya, Bu Indah akan melayani. Nah, ground segmentnya sedang dibuat dan mudah-mudahan di awal tahun itu bisa melayani daerah yang 635 yang tidak terbangun BTS itu. Pakai menggunakan satelit. Satria 1. Begitu Ibu yang terhormat. Begitu Pak Pimpinan. Jadi supaya dipahami ya. Rencananya 5.618 yang bisa diselesaikan atau dituntaskan sesuai perintah Pak Presiden ini dengan segala hormat dan permohonan maaf hanya 4.983. Sisanya yang 635 setelah kita periksa ternyata semua di daerah Kahar yang Papua. Ya banyak kasusnya lah, salah tempat, habis sudah bangun dibakar dan sebagainya. Nah, solusi untuk 635 daerah atau BTS yang rencana akan dibangun di Papua itu dengan menggunakan satelit. 22 Desember Satria 1 akan mulai 20 Desember ya, akan mulai beroperasi dan awal Januari sudah bisa mengcover yang 645 BTS yang sebelumnya direncanakan dibangun di sana. 635. Ya. Pak Seperti itu, Bu Rurul. Ketua, saya tuh cuma punya concern begini ya, karena ini kan sistem sudah harus terintegrasi. Kemudian nanti dalam masa penghitungan, karena kita pelaku nih di lapangan, dan kita tidak melulu bicara soal pilpres gitu, tapi ngomongin soal diri sendiri nih Pak. Nah, soal diri sendiri kan banyak di sini, karena buat kami itu prioritas gitu. Nah, kami berharap bahwa sistem itu menjadi betul-betul, tadi kan Bapak menggunakan bahwa teknologi akan baik kalau dikendalikan oleh orang-orang baik, dan kami percaya kepada Kominfo. Bapak semua baik begitu, Ibu juga termasuk yang dirut yang baru ya. Dan ini jangan sampai nanti karena kita belajar dari pengalaman ikut pemilu seperti ini berkali-kali begitu. Ada data yang hilang lah, ada data yang tidak sampai lah. Mungkin bukan cuma pada orangnya, tapi pada sistemnya Pak, begitu Pak. Jadi jangan sampai nanti ada saatnya misalnya selain di hijack, ada juga yang tiba-tiba mati begitu sistemnya. Nah, nggak tahu yang matiin siapa, apakah Kominfo yang matiin? Gitu kan bisa aja Pak, kita nggak tahu gitu ya. Iya, pengalaman saya Pak waktu tahun 2014 ketika pada saat itu Bapak Prabowo-nya kalah,
jam 2 sudah diumumin kemenangan gitu. Kan itu sesuatu yang aneh gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi seperti itu. Kita berharap bahwa Kominfo bisa menjaga netralitas, kemudian juga fairness dalam pemilu kali ini, Pilpres kali ini. Terima kasih, Pak. Ya, saya kira saya setuju dengan Mbak Nurul, tapi juga saya pengalaman 2019, waktu itu mimpin rapat dengan Pak Rudiantara. Waktu itu masih banyak sekali yang belum tercover BTS. Tapi Pak Rudiantara jawab, pasti tersambung semuanya dengan satelit. Karena memang itu salah satu caranya, nggak harus dengan BTS. Jangankan di 3T. Di Jakarta yang kena gedung-gedung ini akhirnya solusinya pakai satelit gitu. Di kampung saya juga banyak yang belum tercover, bukan karena nggak ada BTS, ada, tapi memang daerahnya itu tidak mungkin dijangkau dengan pancaran BTS, pakainya satelit. Jadi saya kira itu sesuatu yang... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.